saudari yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Kita akan memulai ibadah kita. Kita akan menyanyi nyanyian nomor 1. Tuhan berada di bait sucinya. Saat duduk kita dimulai. A Psalm of David, give unto the Lord, O ye mighty, give unto the Lord glory and strength. Give unto the Lord the glory, dwell unto his name. Worship the Lord in the beauty of holiness. Amin. Saat duduk selesai. Kita akan menyanyi nyanyian nomor 1. Silakan tuh bangkit berdiri. Please stand up. Nyanyian nomor 8.
blessed unity. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah pencipta langit dan alam semesta, di pagi hari ini kami seluruh anak-anak-Mu bersyukur dapat berhari Tuhan dan dihantar di rumah-Mu yang kudus. Dan kami mengucap syukur Engkau telah memimpin dan menolong kami melewati dan sepekan yang lalu. Dan Engkau telah memberkati kami dan menolong kami, memimpin kami, sehingga pagi ini kami dapat datang ke hadirat-Mu. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhir. Mohon Tuhan pimpin. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Silakan duduk kembali. Selanjutnya bacaan bertanggapan kita pada pagi ini dari Kisah Rasul pasal 15. Kisah Rasul pasal 15 ayat 35 sampai 41. Kita membaca cara bertanggapan. Saya baca yang pertama, saudara-saudari baca yang kedua, dan 3 ayat terakhir kita sama-sama membacanya. Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 35 sampai 41. Demikian firman Tuhan. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Sama-sama. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus dan juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas, dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Siprus, Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Amin. Berbahagialah kita yang membaca,
merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Selanjutnya kita akan menyanyi nyanyian nomor 47. Nyanyian nomor 47. Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not thy compassion, they spare not. As thou hast been, thou forever with me. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercy I see. Oh, I have needed thy hand and provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Summer and winter and spring and autumn, sun, moon, and star in their courses above. Though ye all nature in to thy great faithfulness, mercy and love. Is the faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercy I see. Oh, I have needed thy hand have provided. That is thy faithfulness, Lord, unto me. Pardon for sin and forgiveness. Thy own dear precious and to guide. Stand for today and bring hope for tomorrow. Blessing all man that is faithfulness, that is thy faithfulness. Morning by morning, new mercy I see. Oh, I have needed thy hand provided. That is thy faithfulness, Lord, unto me. Selanjutnya kita menghafal ayat hafalan kita. Pagi ini terdapat dari Matius 9 ayat 27. Matius 9 ayat 27. Kita menghafal 3 kali berturut-turut. Injil Matius pasal 9 ayat 27. Matius pasal 9 ayat 27. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana,
Dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai putra Daud." Matius pasal 9 ayat 27. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai putra Daud." Sekali lagi, Matius pasal 9 ayat 27. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai putra Daud." Selanjutnya kita akan melihat yaitu warta gereja. Pertama, puji Tuhan di mana kita dituntun berkebaktian di keluarga kita masing-masing. Harap setiap kepala keluarga dapat memimpin kebaktian ini dengan mengajak seluruh keluarga menyembah Allah Tritunggal di dalam roh dan kebenaran. Yang kedua, puji Tuhan bahwa sejak bulan Juni kebaktian umum sudah dapat diadakan untuk anak-anak muda di gedung gereja. Mohon hal ini dapat diinformasikan kepada semua saudara-saudari supaya yang muda dapat datang berkebaktian di gereja. Ketiga, puji Tuhan gereja sudah mulai menyediakan pengajaran firman Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu dan semsi. Beberapa video sudah diunggah ke YouTube. Harap para kepala keluarga dapat menggunakan pengajar firman ini untuk semua anak-anaknya. Yang keempat, puji Tuhan TK Kristen Karpari dan SD Kristen Karpari telah memulai tahun ajaran baru 2020-2021 dan harap didoakan supaya anak-anak diberi kesehatan dan hikmat serta iman oleh Tuhan. Selanjutnya, kita akan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita menyanyi nyanyian 371. Kita memberikan nyanyian terbaik untuk Tuhan. (371) My soul has often found relief, and all has get the tempter's near. My dark return, sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, thou shall my redemption get. In most truth and faithfulness, and yes, the wedding soul to bless, and sin he
kita menyanyi doxology. Silakan berdiri, kita menyanyi doxology. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sekali lagi kami datang ke hadirat-Mu dengan kerendahan jantung kami. Kami sadar kami adalah debu tanah. Engkau begitu menghormati kami, menghargai kami, memberikan kesempatan buat kami semua. Kami sadar kami adalah orang berdosa, namun Engkau sudah mengampuni dosa kami dan beri kesempatan kami untuk dapat datang ke hadirat-Mu. Dan kami pagi ini berkesempatan untuk dapat memberi apa yang kami dapat berikan pada pagi ini. Mohon Tuhan berkati dan ajari kami untuk persembahkan hidup kami sebagai korban hidup yang berkenan ke hadirat Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan dan tinggikan. Kami menyerahkan persembahan ini dapat dipakai dan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan pakai bendahara untuk mengatur keuangan ini. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa ucap syukur. Amin. Kami silakan duduk kembali. Selanjutnya yaitu doa penggembalaan yang akan dipimpin oleh G. Peter Joksan. Yang pagi ini yang berkhotbah yaitu saudara Rudikus. Nah, Rudikus temanya adalah yang dari Allah adalah baik. Ya. Jadi untuk itu dengan hormat bisa sediaan G. Peter akan memimpin doa penggembalaan. Setelah itu saudara Rudikus akan menyampaikan firman Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, selamat pagi. Sebelum kita berdoa, dipersilakan untuk dapat berlutut, dan setelah itu kita mengaku dosa-dosa kita supaya darah Tuhan Yesus menguduskan kita dan dosa tidak menghalangi komunikasi kita dengan Allah yang kudus. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang maha tinggi, Allah yang tahakwa, kami datang kepada Engkau dengan rasa syukur karena Tuhan Yesus sudah menjembatani kami sehingga kami dapat diangkat menjadi anak-anak-Mu. Ya Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini, di hari Minggu yang artinya adalah hari Tuhan. Sebab pada hari Minggu 1990 tahun lalu Tuhan Yesus yang sudah disalib pada hari Jumat, pada hari ketiga, hari Minggu, Engkau ya Bapa membangkitkan Dia dari kematian. Karena darah Yesus yang sudah mengalir di Bukit Kalvari dapat menghapus dosa seluruh umat manusia. Bahkan kami orang yang berdosa yang pada pagi ini berlutut di gereja-Mu, kami mohon pengampunan dosa. Karena firman-Mu berkata, Engkau adalah Allah yang setia, yang adil,
setia kepada janji-Mu, adil karena dosa-dosa manusia sudah dihukum di atas kayu salib. Dan dosa apapun yang sudah kami lakukan, dosa dalam pikiran, perkataan, perbuatan, kami mengaku, mohon Engkau mengampuni dan menghapus dosa kami dengan darah Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami juga bersyukur Tuhan Yesus bukan hanya mati, tapi Dia sudah bangkit menampakkan diri dan sudah naik ke sorga, duduk di sebelah kanan-Mu, menyediakan tempat untuk kami orang yang percaya Yesus dan juga berdoa untuk kami. Ya Bapa, sementara kami masih di muka bumi ini, begitu banyak pekerjaan Tuhan Yesus yang harus kami lakukan. Ya Bapa, pekerjaan yang paling utama adalah membawa manusia berdosa agar diampuni oleh Engkau melalui Tuhan Yesus. Ya Bapa, di antara kami yang hadir, ada mereka sekiranya Engkau saja yang tahu, yang belum sungguh-sungguh percaya Yesus. Bahkan mereka yang melihat video ini, yang mendengarkan kebaktian ini di rumah dimanapun mereka berada, kalau mereka belum percaya Tuhan Yesus, ya Bapa, berbelas kasihanlah kepada mereka supaya mereka dapat percaya Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus akan segera datang. Dan kami tahu COVID-19 adalah satu indikasi kecil bahwa dunia akan semakin kacau, bukan semakin baik. Ya Bapa, kami tahu dari kitab-Mu, kitab Wahyu, bahwa tribulasi besar sudah di ambang pintu. Untuk mereka yang tidak percaya Yesus, tulah-tulah akan menghantam bumi, sehingga separuh penduduk bumi akan mati. Ya Bapa, tetapi sebelum itu Tuhan Yesus sudah mengangkat kami sebagai gereja Tuhan Yesus untuk di surga. Bersama-sama Tuhan Yesus menikmati perjamuan Paskah yang Tuhan Yesus janjikan. Dan kami akan bersama-sama Tuhan Yesus minum anggur yang Tuhan Yesus selama ribuan tahun tidak pernah minum lagi. Kami bersyukur Bapa bahwa kami punya Tuhan seperti Tuhan Yesus yang sudah naik ke sorga. Tolonglah kami ya Bapa selalu percaya pada Engkau dalam pengharapan ini, dan kami juga mau dalam perjalanan hidup kami di bumi, kami senantiasa menggantungkan hidup kami kepada firman-Mu dalam pimpinan Roh Kudus. Ya Bapa, kami serahkan hidup kami kembali kepada Engkau. Kami bersyukur bahwa tahun ajaran baru, tahun Tuhan Yesus 2020-2021 sudah dimulai. Bahkan TK Kristen Kalvari, SD Kristen Kalvari pun sudah memulai tahun ajaran baru. Tolonglah ya Bapa, para anak muda yang belajar secara daring, karena sekiranya mereka bisa disiplin, mereka bisa terus menimba ilmu, dan bahkan mereka tetap dapat belajar firman-Mu, menjadi pelayan-Mu yang baik. Ya Bapa, kami serahkan anak-anak supaya mereka diberi kesehatan, diberi hikmat, diberi iman, mereka bisa membawa semua keluarga mereka untuk percaya Tuhan Yesus. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah iman Engkau kuatkan, yang mengalami kekurangan dalam perekonomian, mohon juga Engkau menjaga. Khususnya para orang tua, kepala keluarga yang keluar bekerja, Engkau juga lindungi dari virus corona, agar kami dijaga tetap sehat, dan Engkau menolong kami agar nama-Mu dimuliakan melalui kehidupan kami. Kami serahkan Bapa, waktu selanjutnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami bisa menjadi seperti Maria yang duduk dengan tenang di bawah kaki Yesus untuk menerima firman-Mu. Engkau juga memakai saudara Rudi sebagai pembawa firman-Mu. Kiranya kami semua bukan hanya tekun belajar firman-Mu, tapi kami juga mau merenungkan, bahkan melakukan dan mewartakan firman-Mu untuk kemuliaan dari nama Putra-Mu Tuhan Yesus. Demikian ya Bapa doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk. Want to receive the God's word? I want to read to you the Acts chapter 15. Sebelum kita dengar firman Tuhan, saya akan membacakan dalam bahasa Inggris. Acts chapter 15 verse 35 to 41. Saya akan bacakan dalam bahasa Inggris. Kisah Rasul pasal 35 ayat 15 ayat 35 sampai 41 dalam bahasa Inggris. Dalam Alkitab King James Bible. Paul also Barnabas continued in Antioch, teaching and preaching the word of the Lord, with many others also. And some days after Paul said unto Barnabas, Let us go again and visit our brethren in every city where we have preached in the word of the Lord,
and see how they do. And Barnabas determined to take with them John, whose surname was Mark. But Paul thought not good to take him with them, who depart from them from Pamphylia, and went not with them to the work. And the contention was so sharp between them, that they depart asunder one from the other. And so Barnabas took Mark and sailed unto Cyprus. And Paul chose Silas and departed, being recommended by brethren unto grace of God. And he went through Syria and Cilicia, confirming the church. Amen. We give thanks and praise. We read the most holy God of words. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Our Heavenly Father, we thank Thee, because Thou hast made us gathering in Thy house to praise and worship Thee. We commit our worship unto Thy hands. Hope that You guide us and make us worthy before Thee. We give thanks and pray in Jesus' name. Amen. Nah, kalau kita melihat Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 ayat 35 sampai 41, saya beri judul tentang yang baik adalah dari Allah. Nah, kalau kita melihat Kisah Para Rasul adalah kelanjutan pekerjaan dari para rasul. Setelah Tuhan Yesus, sebelum Yesus terangkat ke sorga, para rasul diberikan amanat agung. Kalau kita mau membaca dari Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 18 sampai 20, kita akan di sana melihat bahwa itu ada amanat agung. Nah, amanat agung ini harus dijalankan oleh para rasul dan juga para murid. Kenapa? Karena ke-11 rasul ini harus mengabarkan Injil ke zona yang lebih luas. Jadi kalau kita lihat kenapa ke-11 rasul? Karena Yudas Iskariot sudah mengkhianati Tuhan Yesus, menjual Tuhan Yesus dengan uang 30 keping uang. Ini adalah peristiwa yang begitu tragedi. Kenapa? Karena murid Yesus sendiri mengkhianati Tuhan Yesus. Padahal Yudas itu makan bersama-sama Tuhan Yesus dan melihat begitu banyak mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan, tetapi tidak percaya. Ini memberikan kita pengajaran bahwa tidak semua orang ke gereja itu percaya Yesus. Makanya tadi doa pengembalaan, ya, hanya Tuhan yang tahu hati kalian, yang percaya dan tidak percaya. Nah, Yudas sendiri dia mengkhianati Tuhan Yesus. Nah, kalau kita lihat di sini pengabaran Injil yang zona lebih luas, yaitu di Yerusalem. Nah, apa itu Yerusalem? Yerusalem itu artinya keluarga kita sendiri. Kita kabarkan Injil dulu kepada keluarga kita, kepada papa mama kita, orang tua kita, adik kita, kakak kita yang belum percaya, kita beritahu. Setelah kita beritahu, kita harus mendoakan mereka. Ini adalah kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita tidak mau kita punya keluarga binasa, musnah nanti di neraka. Kita sayang sama mereka, bukan? Oleh karena itu kita harus jadi saksi yang baik, beritakan Injil, doakan mereka. Arti yaitu di Yerusalem keluarga sendiri. Dan di Yudea boleh dikatakan adalah satu dialek. Seperti kita orang Hakka. Kita orang Hakka, ada orang Dayak, ada orang Teochew. Kita kabarkan Injil kepada orang-orang yang sama dialeknya sama kita. Oleh sebab itu ya, bagi kalian yang mempunyai orang tua Hakka atau Teochew, belajar sama orang tua. Kalau bahasa Indonesia nggak perlu belajar, di sekolah sudah belajar bahasa Hakka. Ya, saya dulu nggak bisa bahasa Hakka karena apa? Orang tua saya tidak ajarkan saya Hakka, dan saya sangat sulit sekali untuk ngomong Hakka. Tapi puji Tuhan, semenjak saya ikut gereja Agapi Kalvari, dulu namanya Hanura Permai dan KPI Kuburaya, saya belajar tahap demi tahap. Belajar dari Pak Pendeta, dari Pak Penginjil, dan dari orang-orang lain yang lebih hebat dari saya. Oleh karena itu kita harus rendah hati belajar. Jangan malu bertanya. Kalau engkau malu bertanya, sesat di jalan. Ya, kalau nggak tahu, bertanya. Kalau kita bertanya, tidak menjatuhkan gengsi kita, tidak. Karena kita orang yang lemah, kita nggak mampu dalam semua hal. Kalau kita mampu, kita bukan manusia, kita Tuhan. Tetapi kita ini manusia, kita harus rendah hati, kita belajar sama orang yang lebih hebat daripada kita. Tapi dalam itu hal yang baik ya, bukan hal yang buruk. Nah, 1
Satu dialek, satu bangsa di Yudea. Yang ketiga di Samaria. Apa itu Samaria? Yang berlainan dialek. Artinya kita bisa menginjili orang-orang, misalnya orang Dayak, ya, orang-orang Jawa yang masih satu negara, kita bisa menginjili. Dan puji Tuhan ya, beberapa dari hamba Tuhan di sini sudah pernah menginjili atau memberitakan Injil atau melakukan pengabaran Injil ke saudara di negeri yang tetangga. Nah, kalau kita lihat ke ujung bumi, keluar negeri, keluar pulau. Nah, ini adalah amanat agung Tuhan Yesus. Jadi kalau kita hanya bergerak di sini, enggak meluaskan pengabaran Injil, kita tidak menunaikan amanat agung dari Tuhan Yesus. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, Kisah Rasul pasal yang pertama, Allah menjanjikan Roh Kudus kepada para murid. Ya. Dan para murid di situ juga dikatakan pada pasal yang pertama membuang undi untuk menggantikan posisi Yudas. Dan karena apa? Yudas sudah menjual Yesus. Nah, dan undi itu jatuh kepada Matias. Nah, kalau kita melihat Matias ya, peranannya dalam Kisah Para Rasul pengabaran Injil itu tidak begitu catat signifikan di dalam Kisah Para Rasul. Hanya 2 ayat saja. Kalau kita baca dari ayat 23 sampai 2 dan 26 pada pasal 1. Nah, sebenarnya Tuhan sudah mempersiapkan Saulus atau Paulus untuk menggantikan Yudas Iskariot yang sudah mengkhianati Tuhan Yesus. Tetapi manusia tidak sabar. Nah, inilah ya, manusia itu tidak sabar. Manusia mau tunggu komplit dulu baru kerjakan. Kalau kita melihat SD kita, TK kita mulai dengan serba kekurangan. Waktu TK dimulai belum ada playground. Waktu TK dimulai belum ada pernak-pernik hiasan di ruang kelas. Belum ada TV, masih berbagi TV, bukan? Tetapi kita melihat pekerjaan Tuhan harus dimulai dengan pelan-pelan. Tidak bisa tunggu sampai komplit baru bisa. Kita masih ingat waktu gereja ini sudah dijadikan seperti ini, belum ada kursi ini. Saya masih ingat kita kebaktian pakai kursi plastik yang ada di Hanura. Dan juga mimbarnya bukan mimbar seperti ini. Mimbarnya kami modifikasi dari meja. Saya masih ingat. Jadi kita nggak perlu tunggu sampai komplit kita baru kerja. Kalau ini pekerjaan Tuhan, kita yakin pasti terlaksana. Kalau kita benar-benar sungguh-sungguh melakukan pekerjaan Tuhan, pasti terlaksana. Jangan takut. Seperti SD kita mulai sekarang. Belum ada ruang kelas, tapi puji Tuhan ada ruang kelas di kelas TKB kita bisa fungsikan. Dan juga di Krayum kita bisa fungsikan. Ini pekerjaan Tuhan. Jangan tunggu sampai komplit. Orang tuh kadang-kadang seperti itu. Pikiran manusia, oh tunggu komplit, nanti ini takut itu. Jangan, mulai step by step. Langkah demi langkah, dan Tuhan akan menuntun langkah kita. Inilah kepercayaan kita sebagai orang Kristen. Jadi kita jangan tunggu sampai komplit, ya. Harus mulai. Kalau nggak berani mulai, tidak akan pernah terjadi. Kalau kita mulai, kalau Tuhan mengizinkan, ini pekerjaan Tuhan pasti terjadi. Nah, kita lihat di sini ya. Kisah Rasul pasal 2 ayat 5, di situ pekerjaan dari Rasul Petrus untuk orang-orang sesama Yahudi, sesama bangsa Israel, satu dialek. Nah, artinya apa? Artinya Injil sudah sampai di Yudea, satu dialek, dan di situ belum mencapai amanat agung. Kenapa? Karena dikatakan oleh Tuhan Yesus harus mencapai Samaria dan juga ujung bumi. Belum terjadi, belum selesai. Nah, bagaimana kita lihat? Tuhan akan membuat itu terjadi. Kalau ini rencana Tuhan, tidak ada satupun manusia, tidak ada satupun hal yang dapat menghalangi pekerjaan Tuhan. Ya, nah kalau kita lihat di sini, Kisah Rasul pasal 6 adalah pemilihan diaken. Jadi kenapa harus memilih diaken? Karena pekerjaan Tuhan itu nggak bisa ditumpukan kepada pendeta, kepada penginjil semuanya. Ya, pekerjaan dari penginjil pendeta kalau difokuskan itu untuk melayani mimbar. Artinya melayani firman Tuhan dan juga berdoa untuk jemaat. Hamba Tuhannya baru bisa fokus. Tetapi
Di sini karena orang semakin banyak dan terjadi perselisihan, terjadi pertengkaran di gereja mula-mula, maka dipilihlah 7 diaken. Berapa diaken? 7 diaken. Dan diaken-diaken itu bertugas melayani meja. Artinya diaken itu bertugas melayani, misalnya bantu orang sakit, ya. Ada yang perlu bantuan, diaken yang ngurus. Misalnya ada buat acara, diaken yang ngurus. Nah, inilah fungsi dari diaken. Kita berdoa agar gereja kita ada diaken yang bisa, ya, benar-benar bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saya yakin dan percaya pasti ada nantinya, tidak tahu kapan, tapi tunggu waktu Tuhan. Nah, di situ kita lihat Kisah Rasul pasal 7, diaken Stefanus, dia mempertahankan iman, ya. Bagaimana Stefanus itu dirajam, dipukuli, dilempari, dan di situ ada Saulus, ada Paulus yang ikut juga merajam atau ikut menganiaya Stefanus. Stefanus dia mati demi mempertahankan iman. Nah, ini adalah contoh buat kita, teladan buat kita. Kita harus mempertahankan iman sampai nafas terakhir kita di bumi. Jangan sekali-kali ada penganiayaan, ya. Sekali-kali ada orang gak senang sama kita mau lepas iman kita. Enggak. Jangan mudah digoyangkan oleh dunia. Stefanus walaupun dia mati, tetapi kalau kita baca dari Kisah Rasul pasal 7 ayat yang terakhir dan pasal 8 awal-awal, Yesus berdiri menyambut Stefanus. Tidak pernah di Alkitab dikatakan Yesus berdiri menyambut manusia waktu di sorga Stefanus, karena dia adalah orang yang pertama kali mati martir. Apa itu? Mati bersaksi karena Tuhan Yesus. Stefanus. Nah, dan kita melihat bagaimana Tuhan akan mengubah Saulus yang dulu penganiaya, yang dulu ikut menganiaya Stefanus, dan Tuhan ubah. Kisah Rasul pasal 8, Injil diberitakan di Samaria oleh Filipus. Ini menandakan bahwa, ya, bukan hanya para rasul yang dapat memberitakan Injil, tetapi orang awam juga bisa. Dan kita juga bisa. Kalau kita mau belajar mengabarkan Injil, beritahu kami sebagai hamba Tuhan. Oh, Pak Peter, saya mau ikut dalam pengabaran Injil. Boleh, dengan senang hati. Belajar dari yang senior dulu. Saya dulu dan juga hamba-hamba Tuhan yang lain juga belum pandai, tetapi kami ikut yang pandai. Lama-lama kami bisa karena dibimbing dan diajari. Dan kalau jemaat, ya, para remaja, pemuda, para jemaat yang mau ikut, boleh. Kami akan umumkan kapan kami menginjili, dan ikut, yang sama ikut, boleh ikut. Lihat dulu bagaimana kami menginjili. Nah, itu, ya, bukan hanya hamba Tuhan yang menginjili, orang awam, jemaat kalau dia tahu firman Tuhan, belajar dengan yang lebih senior, pasti akan bisa. Nah, ini, ya, Kisah Rasul pasal 9. Nah, di sini kita melihat bagaimana pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Saulus yang dulu adalah penganiaya jemaat, yang dulu ikut, ya, membunuh atau ikut andil dalam pembunuhan Stefanus, dia ditangkap oleh Tuhan Yesus. Dia dibuat buta dulu, ya, oleh Tuhan Yesus. Bagaimana? Saulus dia teroris menjadi misionaris. Padahal Saulus ini orangnya pinter loh. Dia sangat mengerti, paham betul perjanjian lama. Dia mengerti, tetapi sayangnya dia tidak percaya Tuhan Yesus. Sama seperti orang zaman sekarang, profesor, doktor, tapi dia tidak percaya Yesus, percuma. Dia harus percaya Yesus, karena kalau kita mengerti Alkitab itu lebih pintar daripada orang yang sekolah tinggi tapi tidak mengerti Alkitab. William Phelps yang mengatakan seperti itu. Ya, jadi ingat, kalau kamu paham Alkitab, kamu ngerti Alkitab, kamu itu lebih pintar daripada profesor yang tidak paham Alkitab. Nah, di sini Profesor Saulus atau Rabi Saulus ini dia tidak ngerti Tuhan Yesus. Jadi masalahnya sekarang kita melihat bahwa nanti Saulus akan dipakai oleh Tuhan Yesus menjadi alat yang begitu luar biasa, yang pernah saya khotbahkan pada
tahun kemarin tentang Saulus. Bagaimana Saulus dipakai luar biasa oleh Tuhan. Nah, Kisah Rasul pasal 10, Injil sudah sampai ke ujung bumi. Tadi Kisah Rasul pasal 2:5 sudah sampai di Yerusalem, sampai di Yudea dan Samaria. Pasal 8 dan 9 Saulus bertobat, dan pasal 10 yaitu Injil sudah sampai di ujung bumi. Yaitu kalau kita baca dari pertobatan Cornelius. Nah, Cornelius itu orang bule, orang kulit putih, orang Itali. Kadang-kadang kita bingung, kita ini orang kulit putih atau kulit kuning? Kita ini kuning langsat. Ada yang sawo matang kalau agak hitam ya. Jadi kita bukan kulit putih, kita kulit kuning. Kalau orang barat baru kulit putih. Ada yang kulit merah, orang Indian. Ada yang kulit hitam, orang Negro. Jadi ada 4 jenis kulit manusia: hitam, putih, kuning, merah. Merah itu kita bisa lihat orang-orang Tibet itu agak kemerah-merahan, dan juga orang Indian agak kemerah-merahan. Ya, jadi sudah sampai ke ujung bumi, ke Italia, yaitu orang kulit putih, karena pada waktu itu Italia adalah pusat dari dunia. Ada pepatah mengatakan banyak jalan menuju Roma. Artinya inilah pusat dunia. Jadi sudah sampai ke Cornelius orang Italia. Nah, kalau kita lihat lagi, kita bergerak lagi dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 2 mengatakan, mulailah misi pengabaran Injil. Sudah mulai misi mereka. Ya. Jadi misi yang pertama yaitu Paulus dan Barnabas. Nah, di situ kamu lihat, dulu dia jadi penganiaya, sekarang jadi pemberita. Tuhan kalau mau ubah orang itu ya gampang sekali. Karena hidup kita di tangan Tuhan. Tuhan mau ubah kita gampang kalau Tuhan mau. Tapi kita juga harus kerjasama. Kita mau diubah Tuhan, kita akan diubah oleh Tuhan. Di sini kalau kita melihat dalam Kisah Rasul pasal yang 13 ayat 2, 13 ayat yang ke-13 ayat yang kelima, di situ ada seorang muda yang bernama Yohanes Markus yang pernah saya khotbahkan juga. Dia ikut dengan misi pengabaran Injil pertama. Siapakah dia? Dia itu adalah kemenakan dari Barnabas. Dan tetapi sangat menyedihkan, Markus meninggalkan pelayanan. Dalam kehidupan kita memang sering ditinggalkan oleh orang. Kita memang kadang-kadang kita menginjili, ada teman kita yang nggak mau menginjili, dia tinggalkan pekerjaan Tuhan. Ada, dan kita pernah mengalami seperti itu. Ya, tetapi kalau kita melihat kembali Kisah Rasul pasal 15 itu tentang sidang Yerusalem. Kenapa harus ada sidang? Karena ada pertentangan ya antara orang-orang Yahudi dengan Petrus. Karena Petrus mengabarkan Injil ya kepada orang-orang yang tak bersunat. Dan situ ada terjadi perselisihan bagaimana tentang hal-hal yang boleh dan hal-hal yang tidak boleh. Dan saya bersyukur di Sekolah Alkitab Tinggi Ruang Atas Setara ya, kami diajarkan bagaimana kami harus mengelompokkan kata-kata dengan mnemonik. Apa itu mnemonik? Mnemonik itu suatu abjad atau kata-kata yang membuat kita ingat. Jadi dengan gampang ya penyer Peter membuat suatu akronim yaitu ABCD. Jadi kita ingat, oh gampang ABCD ya, kayak huruf abjad lah. ABCD aljabar kan? Nah, apa yang tidak boleh yang diputuskan dalam sidang Yerusalem? Yaitu adat istiadat yang tidak sesuai dengan Alkitab kita jangan lakukan. Banyak adat-adat kita seperti orang Tionghoa. Apa adatnya? Adatnya orang Tionghoa ya tak boleh sapu Imlek lah. Imlek nggak boleh sapu 3 hari lah. Dan juga orang Tionghoa bilang nanti kalau ada barongsai datang ke rumah kita ambil sumitnya, kita ikatkan ke tangan ya, biar ada heng, ada. Itu bohong. Heng itu berkat itu bukan dari sumit barongsai, bukan, dari Tuhan. Kamu jangan mengecilkan Tuhan. Itu namanya menghina Tuhan. Apa? Menghina Tuhan. Dan juga biasanya orang Dayak ya. Orang Dayak kalau dia acara dia minum tuak sampai mabuk. Tidak boleh. Tidak sesuai dengan firman. Orang mabuk nanti pikirannya kacau, ngomongnya aneh. Tidak boleh. Ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ada juga ya yang B, yaitu makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Kita boleh makan enggak? Enggak boleh.
Jadi apalagi kalau orang Tionghoa ya, ada waktu Chengbeng, waktu Chit Nyet Pan, itu orang banyak sekali menyembah berhala kan, menyembah kuburan. Dia bilang kuburan nanti nenek moyangnya kasih dia cinci, kasih dia angka togel, supaya kena togel kan. Dan makanannya dibawa pulang ke rumah. Dia bilang, ih makanannya ini ada lendir-lendir, ini nenek saya makan nih katanya. Bohong, coba kamu masak ayam, kamu masak ayam, kamu biarkan selama 2 jam, berlendir juga itu ayam, bukan hantu yang makan. Jadi kalau kita memakan makanan yang dimakan oleh setan atau berhala, berarti kita juga hantu. Ya, ini tak boleh. Ini dilarang. Ingat ya anak-anak ya. Bagi orang tuanya yang masih nyembah berhala, kalau dia bawa pulang makanan penyembah berhala, jangan kamu makan, dosa itu. Ya, dosa. Ya, jadi ini yang tidak boleh. Makanan yang dipersembahkan kepada berhala tak boleh makan. Ada lagi ya, biasanya kalau misalnya ada orang lelang ya, lelang. Misalnya habis Imlek tanggal 15 ada lelang. Lelang misalnya kue bulan atau kue apa. Oh, lelang. Dapat misalnya harga yang mahal sekali, kita bawa pulang kita makan dapat berkat katanya. Bohong. Jangan percaya. Itu adalah tipu muslihat iblis untuk membuat kita jatuh ke dalam dosa. Ingat, iblis itu menggoda kita dengan sesuatu yang kayaknya boleh, tapi itu tidak boleh. Kalau kita kembali pada Alkitab. Ini kebenaran firman Tuhan, saya harus ngomong. Kalau saya nggak ngomong saya berdosa. Ya, nah, yang C, tidak boleh memakan makanan hewan yang mati dicekik. Kenapa? Seperti misalnya ayam, kamu cekik dia mati, atau dia mati lemas, kamu nggak boleh makan, karena darah harus dialirkan. Kita baru boleh makan hewan itu. Itu melambangkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus harus mati di kayu salib dan dengan darah yang kudus membasuh dosa kita. Jadi nggak boleh makan makanan binatang yang mati dilemas atau mati dicekik ya. Kalau bisa, misalnya lemas kita sembelih langsung biar dia keluar darah. Yang D, tidak boleh makan darah. Nah ini juga menyangkut dengan kita orang Tionghoa ya. Orang Tionghoa suka sih cufung, makan cufung. Apa itu cufung? Darah babi yang dibikin beku, kita masak. Dan juga darah ayam kan, sering kan kita kan, si cufung, kefung kan. Nah, tidak boleh, karena darah itu di dalam darah ada nyawa, dan nggak boleh makan itu. Ya, saya diberi pertanyaan oleh saudari di Malaysia, dikatakan, Rudi, boleh tidak kalau saya kalau saya makan di restoran itu yang restorannya ada menyediakan cufung. Saya bilang kamu buang itu cufung, dan kamu juga pesan sama orangnya, kamu jangan bilang nanti kalau saya pesan saya nggak mau pakai cufung. Itu harus berani. Ya, kita orang Kristen harus berani. Berani dalam kebenaran, bukan dalam hal yang tidak baik. Nah, Kisah Rasul pasal 15 ayat 22 dikatakan, maka rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang dianggap terpandang untuk ke Antioquia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas. Jadi yang dikhususkan oleh para rasul dan penatua itu Barnabas dan Paulus, tetapi mereka harus punya pendamping untuk mendampingi mereka, membantu mereka. Dan terpilihlah Yudas yang disebut Barsabas dan juga Silas. Nah, mereka adalah orang terpandang. Apa itu terpandang? Terpandang itu bukan berarti kaya. Ya, di gereja ya, saya lihat zaman sekarang gereja kalau orang kaya itu di servisnya lebih di antara jemaat yang lain. Itu tak boleh, itu dosa. Ya, sama jemaat nggak boleh ada yang spesial. Ya, orang terpandang di sini adalah terpandang dalam segi rohani, bukan segi materi. Jadi kalian kalau melihat materi sudah salah, lihat rohani. Ya, lihat fisik sudah salah, harus lihat iman. Nah, kalau lihat di sini yang dikhususkan itu adalah Barnabas dan Paulus. Nah, sebelum kita belajar pelajaran firman Tuhan pada hari ini, kita mau melihat siapakah Barnabas, siapakah Paulus. Kita melihat dari yang sudut pendek-pendek saja, jangan terlalu panjang. Karena kalau kita ulas Barnabas dan Paulus panjang, ya nggak habis-habis. Dan kita bahas secara ringkas yang menyangkut firman Tuhan pada hari ini. 1. Barnabas. Barnabas dia namanya lain adalah putra penghiburan. Dan nama itu sesuai dengan karakter dari Barnabas. Dan saya harap ya kalian kalau mempunyai anak, tolonglah kasih nama yang bagus-bagus.
Ya biasa kan orang Cina jo akeu acu kan, jangan kasih nama seperti itu. Kasih nama yang indah. Kita berharap bahwa anak ini nanti ya bisa tumbuh sesuai dengan karakter nama. Saya pun tidak tahu kenapa orang tua saya kasih nama Rudi. Ya, saya nggak tahu. Tapi nama itu tidak penting. Yang penting kita bertumbuh dalam Tuhan. Ya. Kita lihat di sini, putra penghiburan. Dia mempunyai keponakan yang bernama Yohanes Markus. Nah, kemungkinan ya bapak dari Markus ini sudah tidak ada. Dan ibunya ditulis namanya Maria. Dan bapaknya nggak pernah sebut. Nah, Kolose pasal 4 ayat 2. Barnabas membantu Paulus ya untuk membawa Paulus bertemu dengan rasul-rasul. Dia ini menghibur Paulus. Paulus dulu yang penganiaya, yang tidak layak di hadapan Tuhan, dia membawa Paulus ke hadapan rasul-rasul. Dia membawa supaya dekat dengan rasul, supaya tahu, supaya benar-benar jadi murid Tuhan Yesus. Kita kalau cari teman ya, cari teman yang bagus lah. Jangan teman yang bikin kita rusak, ya malahan bikin kita hancur. Kita kalau mau cari teman yang bagus. Teman yang bikin kita lebih maju dalam firman. Jangan teman yang bikin kita malah drop, menjerumuskan kita dalam dosa. Tinggalkan orang itu. Ya, jadi kita lihat di sini Barnabas berteman dengan Paulus dan Barnabas membawa Paulus ke rasul-rasul. Nah, dan mereka Barnabas dan Paulus itu mengadakan perjalanan misi yang pertama dan tetapi akhirnya yang menjadikan mereka pecah kongsi. Pecah kongsi ya, nanti kita lihat kenapa pecah kongsi. Mereka berpisah. Dan karena apa? Paulus ngotot. Dia tidak mau Markus ini yang sudah meninggalkan pelayanan ikut dengan tim dari Paulus. Dia nggak mau. Pecah kongsi. Nah, yang kedua Paulus. Nah, Paulus itu ya nama lainnya Saulus. Saulus itu juga nama dari raja pertama dari orang Israel. Saul apa artinya? Yang diangan-angankan oleh manusia. Dan punya pengetahuan luas dalam Alkitab Perjanjian Lama. Galatia pasal 1 ayat 14. Dia bertobat ke Rasul pasal 9 dan mengadakan perjalanan misi pertama, kedua dan ketiga. Nah, inilah Paulus. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Tuhan ya membuat suatu kejadian ya, yang tidak baik dalam kehidupan kita itu menjadi baik. Karena apa? Yang baik adalah dari Tuhan. Ingat, Tuhan gak pernah kasih kamu yang buruk, pasti yang baik, terbaik yang Tuhan berikan. Nah, kita lihat di sini. Saya membuat akronim atau mnemonik dengan RB, 3 RB. Ya. 1. Itu rencana baik dari manusia untuk Allah. Rencana baik dari manusia untuk Allah. Kisah Rasul 15 35 sampai 36. Nah, di sini yang dimaksud dikatakan rencana baik adalah rencana baik dari Paulus untuk kembali membesuk, untuk kembali meneguhkan iman-iman dari orang yang sudah pernah dikabarkan Injil. Dan mereka memulai pelayanannya dari Antioquia, Syria. Jadi ada 2 Antioquia. Kalau kita melihat dalam peta Alkitab ada 2 Antioquia. Yang pertama Antioquia Syria, yang kedua Antioquia Pisidia. Nah, Antioquia Syria ini adalah yang mengutus Paulus dan Barnabas. Sedangkan Antioquia Pisidia terdapat di provinsi Galatia. Ya, nah di situ Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama. Kan, dan kalau kita lihat, kalau kita baca kemudian ayat yang 36, di situ yang mengajar dan melayani bukan hanya Paulus dan Barnabas, tetapi banyak orang mengajar dan memberitakan firman. Seperti yang tadi saya bilang, pekerjaan Tuhan bukannya tergantung kepada pendeta dan diaken ataupun penginjil. Bukan, kita sebagai orang percaya, tanggung jawab kita sebagai warga jemaat, ini tanggung jawab kita untuk pekerjaan Tuhan. Oh, saya nggak bisa menginjili. Oh, saya nggak bisa hal-hal yang lain. Kita harus cek diri kita, apa yang kita bisa. Kita bisa menyambut tamu, kita bisa membawa kantong kolektor, kita bisa berdoa, kita bisa membesuk. Banyak lini pelayanan dalam gereja ini. Cuman tergantung kita malas apa enggak mau tanya. Tanya, Pak Peter, adakah pelayanan untuk saya? Dan Pak Peter akan cari, kira-kira apa yang cocok untuk kamu.
Dalam hal PA ada, dalam hal membersihkan gereja bisa, dalam hal-hal yang lain, misalnya dalam hal memasak bisa, dalam hal menyajikan makanan ada. Banyak pekerjaan Tuhan. Tanya, pasti dikasih tahu. Oh, bisa ini enggak? Bisa ini enggak? Ya, jadi di situ jemaat Antiokhia Sida mereka bersama-sama, ya, karena kita ini adalah satu tubuh Kristus dan Kristus sebagai kepala kita. Dia komander kita yang memerintahkan kepada kita. Kita hanya jalankan saja. Nah, jadi akan tetapi kita punya gereja di sini ya masih baru. Tidak banyak orang-orang awam yang jadi pekerja. Hamba Tuhan harus bisa bekerja ekstra, ya, merangkap hal-hal yang lain. Ini sebenarnya double blessing untuk kita, untuk para hamba Tuhan. Kenapa? Tidak menutup kemungkinan bahwa nanti hamba Tuhan yang ada di gereja ini akan diutus keluar dan menjadi gembala sidang. Siapa tahu. Dan dengan bekal yang ada di sini kita digembleng dengan dua sisi yang baik, kita menjadi gembala sidang yang baik di tempat lain. Siapa yang tahu? Misalnya, oh kita nggak pernah betulin listrik, tiba-tiba di sini kita pernah, dan kita bisa betulin tempat lain karena sudah digembleng di sini. Kita nggak pernah tebas rumput, tiba-tiba kita pindah ke gereja lain. Oh ada rumput, kita tebas karena kita sudah digembleng di sini. Ini untuk para hamba Tuhan. Ya, jangan takut sengsara kerja dikit-dikit nggak apa-apa lah. Nanti Tuhan akan kasih kekuatan. Tetapi nggak semua hal kita bisa kerja. Harus kita cari regenerasi. Anak-anak muda, siapakah? Nah kalian ini anak-anak muda yang harus bisa menjadi estafet, menyambut estafet pelayanan ini. Kami semua di sini bisa tua dan bisa meninggal dunia. Siapa tahu? Tapi kalian generasi muda yang menyambut estafet pelayanan ini, ya, ini penting untuk kita. Nah, kita lihat di sini. Di sini kita melihat ayat 36, ya. Di situ ada sebuah karakter yang baik dari Paulus. Karena dia punya mission minded. Dia punya pikiran untuk misi. Tapi hanya pikiran untuk misi tidak cukup. Harus turun ke bawah, harus menjalankan misi yang dia pikirkan. Nah, saya sering dengar gereja yang lain berkata mission minded, tapi tidak ada execution. Harus ada execution, jangan hanya mission minded. Di pikiran tidak cukup, lakukan. Ya, dan saya bersyukur sekali ya di gereja ini, walaupun di masa pandemik ini bukan membuat kita semakin terpuruk, tetapi membuat kita semakin besar pelayanannya. Contohnya, ya, sering Pak Peter katakan, contohnya apa? Dalam hal pelayanan anak, kita nggak pernah pikirkan kita bisa buat video, kita bisa putarkan, kita bisa upload ke YouTube, dilihat oleh beberapa negara. Dan saya mendengar dari Saudara Jack mengatakan bahwa beberapa negara lihat, Malaysia, Singapura, Australia, Hong Kong, dan juga berbagai negara yang lihat YouTube kita. Artinya kita mengembangkan pelayanan. Nah, pelayanan bukan hanya terpaku pada ruang gereja ini, tetapi pelayanan harus melebar keluar. Ini namanya mission minded dan execution. Ya, jadi kita harus melakukan seperti itu. Dan kita bersyukur kita dapat melakukannya. Kita membuat video, ya, membuat video pengajaran firman, dan juga kita bisa upload ke YouTube dari khotbah sekarang ini, dan orang banyak dapat berkat. Saya bersyukur banyak feedback yang baik dari orang-orang waktu saya kirim firman Tuhan atau misalnya video-video ini, dibilang thank God. Ini adalah pekerjaan Tuhan yang tidak akan mengecil walaupun dalam pandemik ini. Jadi sesuatu yang bikin kayak suasana yang begini, jangan kita merasa kecil, tapi kita harus lebih besar karena Tuhan kita lebih besar daripada masalah kita. Oke? Nah, sekarang kita lihat yang ketiga. Dan bersyukur kepada Tuhan, ya. Hari Selasa yang lalu, saya dan Saudara Julimin membesuk Ibu Lisian Ngo yang sakit dan menguatkan dia di dalam percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kita di situ kita dengarkan apa keluhannya dan kita beri solusi. Nah, itulah yang perlu kita lakukan, membesuk. Kita dengarkan permasalahan dari jemaat. Jadi perlu sekali itu membesuk. Dan waktu kita membesuk, kita akan dipertemukan oleh orang-orang baru dan kita bisa memberitakan Injil kepada dia. Nah, inilah Tuhan punya kerja. Siapa tahu minggu kemarin ada beberapa orang baru kan? Itu hasil penginjilan, hasil pembesukan dari Sabtu yang lalu. Kita kasih terang Injil, siapa tahu dia datang. Ini pekerjaan Tuhan, siapa tahu, ya. Dan karena
Kita melihat yang pelayanan kedua adalah rusak baik. Nah, ini agak kontradiksi ya. Rusak baik. Jadi sepertinya rusak hubungan, tetapi ada maksud baik dari Tuhan. Apa itu? Perselisihan antara Paulus dan Barnabas. Nah, seringkali di antara kita punya selisih kan? Saya percaya kalian juga pernah selisih sama saya, pernah nggak suka sama saya. Saya yakin. Karena kita ini manusia, nggak sempurna. Kadang-kadang apa yang kita lakukan nggak klop dengan orang itu kan. Tetapi perselisihan seperti itu jangan sampai mendatangkan permusuhan sampai selama-lamanya. Bahkan nama Tuhan tidak dipermuliakan. Nah, ini yang salah. Tetapi kalau kita lihat di sini dalam Kisah Rasul 15:37-39, perselisihan antara Paulus dan Barnabas itu membuat sesuatu yang baik kepada mereka masing-masing. Karena mereka berselisih bukan karena iman, bukan karena pengabaran Injil, tetapi mereka selisih karena beda pendapat. Beda pendapat itu biasa. Saya dengan Pak Jin bisa kadang-kadang beda pendapat. Kadang-kadang selisih, tetapi enggak bikin pelayanan hancur. Tidak. Selisih itu lumrah. Ya, tetapi kita harus memuliakan nama Tuhan, itu yang utama. Nah, di situ Barnabas sebagai seorang paman, ya, dia mau keponakannya maju. Markus mau kembali melayani. Sebagai paman, Barnabas pasti mau dong. Ini keponakan saya. Saya pasti sayang sama dia. Ya, dan kemungkinan Barnabas melihat Markus ini sudah bertobat. Inilah Barnabas, orang yang selalu memberi kesempatan kepada orang lain. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau ada orang yang mau minta maaf sama kita, kita bisa bilang nggak? Tiada maaf bagimu. Jangan. Saya maafkan, tolong jangan ulangi. Ya, anak-anak Tuhan seperti itu. Jangan kamu bilang teusi ngai mau nyelong nih ya. Kamu jangan bilang sampai mati saya tidak akan memaafkan kamu. Tidak boleh. Itu dosa. Tuhan saja memaafkan kita. Tuhan Yesus saja ya masih memberi kesempatan kepada Yudas. Terakhir kepada Yudas untuk bertobat, tetapi Yudas tidak mau. Bagaimana kita manusia biasa, kita tidak mau mengampuni orang lain. Kalau kamu tidak mau mengampuni dosa orang lain, Tuhan juga nggak mau mengampuni kamu. Ingat itu. Karena dalam doa Bapa kami, apa? Ampunilah dosa dan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ingat ya, kita harus jadi orang pemaaf. Barnabas pemaaf. Barnabas mau kembali merangkul Markus karena dia melihat ada pertobatan, ada perubahan dari Markus. Nah, kita lihat di sini dan kita lihat kita mempunyai beban nggak untuk pelayanan? Seperti sekarang pemain keyboard kita kurang, hanya ada 3 orang, Ping Ping, Pak Peter dan juga Pak Julimin. Kadang-kadang Pak Peter harus turun tangan, hanya 2. Kadang-kadang Pak Julimin nggak sempat, siapa yang main? Ya, di Siantan juga nggak ada yang main keyboard. Kadang-kadang dia nyanyi solo. Bagaimana? Saya mempunyai beban untuk nanti saya bilang sama keponakan saya bilang, kalau ini pandemik ini sudah tidak ada, misalnya sudah agak mengurang, sudah bisa ketemu muka, saya akan suruh kamu les piano. Enggak apa, saya yang bayar, saya bilang. Untuk kemuliaan nama Tuhan, kita punya beban seperti itu enggak? Atau kita punya beban misalnya kita mau nampakkan kepada orang lain saja? Enggak. Beban kita harus murni dan tulus untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk diri sendiri, bukan untuk dipuji oleh orang lain. Ya, ini beban kita dalam gereja. Apakah beban pelayananmu apa? Kamu berbeban dalam pelayanan remaja pemuda? Datanglah. Kamu berbeban dalam pelayanan konsumsi? Masaklah. Kamu berbeban dalam PA? Datang lebih awal, kontrol PA. Kamu berbeban dalam pelayanan anak-anak? Ikut sekolah minggu, lihat ngajar gimana, belajar. Ya, nah ini. Yang kalau kita melihat di sini ayat 38, timbullah perselisihan. Ya, karena Markus waktu itu meninggalkan pelayanan dan Paulus tidak mau menerima orang yang sudah pergi. Itu pun tidak baik. Ya. Tapi kalau kita melihat sebenarnya, ya, Paulus dan Barnabas tidak salah. Di satu sisi Barnabas orang yang penuh belas kasihan. Di satu sisi Paulus orang yang penuh disiplin. Ada yang salah? Tidak ada yang salah. Tapi kalau kita bisa memadukan yang baik ini, Barnabas dengan yang baik dari Paulus kita padukan, jempol.
untuk kemuliaan nama Tuhan. Contohnya ya, di gereja kita. Misalnya dalam bidang A kita maju, di bidang B kita kurang maju. Di gereja lain di bidang A tidak maju, tapi di bidang B maju. Tapi kalau kita memadukan hal yang baik ini, kedua ini, nama Tuhan dipermuliakan, maju gereja. Tapi kalau orang bodoh beda. Orang bodoh ambil yang jahat, dipadukan sakit hati, sampai-sampai tidak bisa dendam, jatuh dalam dosa, buat yang jelek-jelek saja. Nah, itu tak boleh. Jadi kita harus memadukan hal yang baik, ya, disatukan jadi untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Nah, kalau kita lihat di sini, sebenarnya Paulus ada sedikit kesalahan, ada sedikit yang keliru dari Paulus. Karena apa? Karena dia manusia. Ya, manusia punya kesalahan. Kita nggak bisa manusia itu sempurna, nggak ada manusia sempurna, pasti punya salah. Tetapi dalam pemberitaan firman, para rasul tidak pernah salah. Tapi dalam kehidupan mungkin dia ada salah. Seperti Paulus, dia nggak menyadari bahwa dulunya dia juga penganiaya jemaat. Dia nggak sadar kan? Dia nggak mau mengampuni orang, padahal dulu dia diampuni Tuhan. Nah, inilah manusia kadang-kadang ya, ada sedikit salahnya. Tetapi kita melihat bagaimana Tuhan membuat hal ini menjadi hal yang baik untuk mereka berdua. Nah, misalnya sekarang, andai kata, ya, ini andai kata, Barnabas dan Markus tidak melayani, siapa yang dosa? Karena Paulus menolak, siapa yang dosa? Andai kata Barnabas dan Markus tidak melayani karena dia ditolak oleh Paulus, siapa yang dosa? Paulus yang dosa. Jadi kalau kita nih ya menghalang-halangi pemberitaan firman, menghalang-halangi perusahaan kerajaan surga melebar, kita berdosa. Kita menghalang-halangi orang itu, oh kamu jangan gini karena kamu di sini, kamu berdosa. Kita harus lihat, oh orang ini punya prospek ini bagus, punya prospek yang lebih baik untuk melayani. Kasih kesempatan. Jangan kita halang-halangi dia. Tidak boleh. Ini Paulus di sini dia ada dosanya. Tapi kita lihat rencana Tuhan indah. Barnabas karena dia benar-benar mission minded, dia benar-benar juga mengeksekusi mission mindednya, dia membawa siapa? Markus untuk melayar ke Pulau Siprus. Ya, inilah rencana baik Tuhan, karena sesuatu yang baik itu datang dari Tuhan. Mari kita baca Yakobus 1:17. Kita membuka Yakobus 1:17. Surat Yakobus 1 ayat 17 saya akan membacakan untuk kita semua ya. Ini maaf mata saya agak kurang nih. Sebab setiap pemberian yang baik dari setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi apa? Rencana baik dari Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan itu baik dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kadang-kadang manusia yang tak baik. Tuhan selalu baik. Dia selalu ada rencana indah buat kita. Kadang-kadang kita nggak mau kooperatif sama dia. Ya. Nah, sekarang yang keempat, yang terakhir, poin terakhir, RB. Apa itu RB yang ketiga? Rekan. Rekan baik akan Tuhan tempatkan di sisi kita. Kisah Rasul 15:40 sampai 41. Kalau kita benar-benar setia sama Tuhan, benar-benar punya mission minded, benar-benar punya mission execution, kita akan diberi Tuhan rekan kerja yang luar biasa. Kita lihat di sini, Paulus memilih Silas, rekan kerja yang luar biasa buat Paulus. Karena apa? Ini adalah pimpinan Tuhan. Nah, Paulus dipakai Tuhan yang luar biasa untuk memberitakan Injil. Ada 14 surat dari Paulus, tetapi tidak semua surat ditulis oleh Paulus. Siapa yang tulis? Silas atau Silwanus. Jadi Tuhan menempatkan Silas atau Silwanus di sisi Paulus untuk menolong Paulus dalam menulis surat-surat kepada gereja-gereja. Contohnya, kalau kita melihat di sini 1 Tesalonika 1 ayat 1, 2 Tesalonika 1 dan juga karena apa? Karena Silas atau Silwanus itu adalah seorang amanuensis. Apa itu amanuensis? Orang yang cakap menulis, tulisannya bagus ya, cantik tulisannya. Itu dipakai oleh Tuhan untuk menulis surat kepada jemaat, kepada gereja. Ini adalah rekan kerja yang baik. Di Tuhan menempatkan kerja yang baik kepada kita. Kalau kita setia, kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Nah,
Dan juga Silwanus bukan hanya berguna untuk Paulus, tetapi juga berguna untuk Petrus. Kalau kita baca dari 1 Petrus 5:12, karena Petrus itu nelayan tidak sekolah tinggi, ya, dia tidak sekolah tinggi, dia nulis pun mungkin tidak begitu cantik, tapi Tuhan menolong Petrus lewat Silwanus yang pandai menulis. Kalau kita di sini kurang dalam pelayanan, misalnya kita sebagai hamba Tuhan atau sebagai jemaat kita kurang di sini, tenang. Tuhan tempatkan orang yang lebih pandai. Tuhan tempatkan orang yang bisa mendampingi kita dalam pelayanan. Tenang saja. Asal kamu setia, sungguh-sungguh berdoa, punya mission mandate, punya mission execution, Tuhan pasti akan tolong. Ya. Dan ayat 41. Sekali lagi kita diajarkan bagaimana kita harus rajin membesuk. Yang penting itu besuk. Di mana pembesukan kita dipimpin oleh Tuhan. Tadi saya katakan bertemu dengan orang baru, dengarkan keluhan jemaat, kita bisa kasih solusi, dan dia dekat dengan kita. Kalau dalam main feeling, gampang untuk ajak dia ke gereja. Kalau sudah dekat dengan orang itu, gampang bawa dia ke gereja. Dan kita berdoa untuk dia agar sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan juga, bukannya dekat dengan kita manusia. Ya, kalau kita lihat di sini ya. Gereja sekarang banyak gereja yang tidak mau yang hamba Tuhannya nggak mau turun langsung membesuk, nggak mau turun langsung menginjili. Sekarang gereja tuh jarang seperti itu, karena apalagi gereja yang besar, gereja yang di kota besar, dia punya pendeta, dia punya jemaat, dia punya pendeta, dia punya penginjil sudah enak di sini, berdiri di sini, udah ada AC, dia nggak mau turun. Nah itu punya pendeta sama penginjil itu ya gagal di mata Tuhan. Karena dia hanya ngomong di sini, nggak turun. Tuhan Yesus saja turun. Tuhan Yesus bukan hanya mengajar, dia juga turun menginjili, masuk dari desa ke desa, masuk kota ke kota. Ini Tuhan Yesus. Mengapa pendeta penginjil sekarang nggak mau turun? Dosa besar, malu di hadapan Tuhan, nggak layak di hadapan Tuhan. Harus berani turun, kabarkan Injil. Ini amalan agung dari Tuhan Yesus, perintah, bukannya main-main. Dalam Matius 28. Jadi kalau hanya pendeta berdiri di mimbar ini ngomong, saya pun juga bisa. Kalau nggak turun, malu di depan Tuhan Yesus. Nah, kita lihat, kalau kita setia dalam pelayanan, maka Tuhan akan tempatkan orang seperti Markus. Ya, dia berguna untuk pelayanan Petrus, dia berguna untuk pelayanan Paulus, dan dia mempunyai kehormatan besar, great honor dari Tuhan. Untuk apa? Untuk menulis Injil Markus di bawah bimbingan dari Rasul Petrus. Kamu jangan takut kalau kamu setia melayani. Tuhan kasih kamu great honor. Tuhan kasih kamu kehormatan besar untuk melayaninya. Kita ini siapa? Kita ini budak, kita ini dulos. Tapi kalau kita dikasih kesempatan untuk melayani, itu kehormatan besar. Jangan kamu pandang kecil. Walaupun hanya membawa buku kepada jemaat. Ini Tuhan gak mandang kamu kerja, tapi Tuhan pandang hati kamu tulus gak sama Tuhan? Kalau kamu nggak tulus, walau kamu jadi pendeta penginjil pun tak guna. Kalau kamu nggak tulus. Tapi kalau kamu cuma membawa buku, tapi kamu tulus dari dalam hati, nah Tuhan kasih itu nilai itu, great honor, kehormatan besar melayani Dia. Ya, intinya tulus di hadapan Tuhan. Nah, kita sangat bersyukur pada pagi hari ini kita belajar firman Tuhan. Ya, kita belajar tentang sesuatu yang baik dari Tuhan. Dan saya selalu teringat dengan satu perkataan dari penginjil Pipit, asal kamu setia, Tuhan pasti tolong. Kamu setia gak sama Tuhan? Kalau kamu gak setia sama Tuhan, gimana? Yang pertama, ya, baik, rencana baik dari Paulus untuk pekerjaan Tuhan, dan Tuhan memberi kehormatan besar untuk Paulus menulis 14 surat. Rencana baik kita apa untuk Tuhan? Nanti pulang renungkan, pulang berdoa, Tuhan, Engkau mau saya bikin apa untuk pekerjaanmu? Engkau mau saya buat apa untuk pekerjaanmu? Berdoa, dan Tuhan akan tunjukkan. Yang kedua, sepertinya rusak. Dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita dibenturkan dengan sesuatu yang sepertinya tragedi dalam kehidupan kita. Ya, seperti petinju ya. Kalau misalnya kita ditinju oleh Mike Tyson, kiri satu, kanan satu, uppercut sekali, pingsan langsung, mau tumbang kan? Tapi kita nggak tumbang. Karena apa? Ada Tuhan yang menolong kita. Kalau kita tergeletak, nggak sampai terjatuh. Ada Tuhan, walaupun
sepertinya buruk kejadian, tetapi Tuhan bisa membuat kejadian itu menjadi baik. Kalau kamu ikut dengan jalan Tuhan, ikut dengan kehendak Tuhan, ikut dengan apa yang Tuhan perintahkan, akan jadi hal yang baik. Ya, dan yang ketiga, baik, rekan kerja yang baik Tuhan akan tempatkan untuk kita kalau kita setia. Saya mungkin kalian tahu ya, saya punya batik ini ya. Saya punya satu lagi di rumah. Ya, batik itu adalah milik Ana. Jangan takut kehilangan dia, tapi Tuhan akan beri yang lebih baik untuk rekan kerja kita di sini, di Pontianak ini. Saya yakin kalau kita setia sama Tuhan, sungguh-sungguh berdoa, Tuhan akan tempatkan rekan kerja yang lebih baik, bahkan yang dipakai Tuhan luar biasa. Ini janji Tuhan. Ingat, setia, sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, berdoa, dan serahkan apa yang kamu rasakan. Pergumulan kamu apa di sini? Serahkan sama Tuhan. God will help you. Tuhan akan tolong kamu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini kebenaran firman-Mu, di mana kami dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu tentang rencana baik dari manusia untuk Allah. Tetapi ini sesungguhnya adalah rencana Allah yang baik untuk manusia. Dan sepertinya kehidupan kami rusak, tetapi kami percaya bahwa ada rencana baik dari Tuhan juga. Dan Tuhan akan tempatkan rekan kerja yang baik kalau kami sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Ya Tuhan, firman-Mu ini agar dapat menjadi pedoman hidup kami, bahwa kami sebagai anak-anak Tuhan, kami harus setia dan taat tunduk kepada segala perintah dari Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa kesalahan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita berdiri, kita akan tutup kebaktian kita di pagi ini dengan pujian kita yang terakhir, itu nomor 13 dari Revival Hymn and Choruses number 13, Abide With Me, nomor 13, Tinggal Sertaku. Nomor 13, Tinggal Sertaku, Abide With Me. Abide with me, fast falls the eventide, the darkness deepens, Lord with me abide. When other helpers fail and comfort lay, help all the helpless, oh abide with me. Ayat 2 hanya wanita. Baik, 3 pria saja. I need thy presence every passing hour, what but by thy grace can the tempter's power, who like thyself my God and stay can be, cloud and sunshine, oh abide with me. Sama-sama. Hold out thy own with closing eyes, shine through the gloom and point me to the sky. Heaven's morning breaks and as shall flee, in life, in death, all night with me. Kita tetap berdiri, kita akan bersatu di dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga,
Bapa dari Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, yang adalah Kepala Gereja. Ya Bapa, kami bersyukur dan bersuka cita dalam kebaktian pagi. Engkau telah menyatukan kami dalam roh dan kebenaran untuk memuji dan meninggikan nama-Mu. Bahkan kami juga telah bersatu mendengarkan firman-Mu. Tetapi kami tahu ya Bapa, kalau bukan Roh Kudus yang memampukan kami ini bukan siapa-siapa. Kami ini tidak berdaya untuk menjalankan rencana-Mu yang sempurna. Karena itu ya Bapa, kami mohon supaya Roh-Mu yang kudus dengan firman-Mu senantiasa memberikan kami semangat. Api Roh Kudus membakar kami anak-anak muda, bukan hanya kuat secara fisik tetapi kuat juga secara rohani untuk menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus di permukaan bumi. Seperti Engkau telah memakai anak-anak muda yang dibimbing oleh para senior. Kami bersyukur Paulus bisa membimbing Silas, membimbing Timotius, demikian juga Barnabas dan Petrus dapat membimbing Markus. Sehingga ya Bapa, gereja-Mu ini adalah perpaduan antara semua usia yang percaya Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus juga memakai seorang anak kecil dengan 5 roti 2 ikan mengenyangkan 5.000 keluarga. Kami percaya Bapa, yang terjadi dalam firman-Mu akan Engkau nyatakan kepada gereja-Mu ini. Ya Bapa, pakailah gereja-Mu ini untuk membuka sebanyak-banyaknya gereja di seluruh permukaan bumi. Ini bukan cita-cita kami, ini bukan rencana kami, ini adalah amanat agung Tuhan Yesus yang tidak pernah gagal. Ya Bapa, tolonglah kami yang saat ini sudah mendengarkan firman-Mu. Pulangkanlah kami ke rumah kami masing-masing, supaya cita-cita Yesus itu ditaruh dalam hidup kami, supaya kami sebagai pelaksana dari cita-cita Yesus yang sebentar lagi akan datang kedua kali sebagai Raja segala raja, Tuhan dari segala Tuhan, dan kerajaannya tidak akan berakhir. Ya Bapa, kami serahkan hidup kami, jadikanlah kami sebagai saluran yang kudus, karena kalau kami tidak kudus, Roh Kudus tidak mau memakai kami. Tolonglah ya Bapa. Demikianlah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. 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 Silakan duduk saat teduh. Setelah itu kita akan memuji Tuhan dengan pujian yang terakhir, The Lord bless you, the Lord keep you. Tuhanmu memberkatimu, Tuhanmu menjagamu. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and give you peace, and give you peace. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. Be gracious, the Lord be gracious, gracious.